Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang bunyi ayatnya, Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, yang artinya telah berkata iblis, oleh karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku benar-benar duduk mengintip mereka atas jalanmu yang lurus. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dan dari kanan mereka, dan juga dari kiri mereka, sehingga akan kau dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi kalau kita coba pahami ayat yang kita baca tadi, di situ menerangkan bahwa ketika iblis diusir oleh Allah dari surga dan dikutuk oleh Allah sebagai hamba Allah yang tersesat, kemudian iblis itu bersumpah atau berjanji di hadapan Allah bahwa karena dia telah disesatkan oleh Allah, maka akan selalu mengintip atau mengawasi manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian dia akan benar-benar mendatangi manusia itu baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri manusia. Dan dia berupaya sekuat tenaga sehingga tujuannya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka
yaitu manusia bersyukur. Dari penjelasan ayat tadi, Allah telah memberitahukan kepada kita, membocorkan sebuah rahasia terkait dengan iblis yang dendam kepada anak turun Adam, sehingga kebencian dan dendamnya itu iblis dan nantinya bala tentaranya setan berusaha akan menggoda anak turun Adam, baik dari depan atau dari belakang, dari kanan atau dari kiri. Yang maksud ayat itu menunjukkan bahwa setan menggoda kita itu dari segala arah, dari segala bentuk cara. Bagaimana caranya agar manusia itu nantinya kebanyakan tidak bersyukur, sehingga kita jadi tahu, karena Allah menceritakannya di dalam Al-Quran, ternyata iblis itu ya ingin menggoda, menyesatkan kita agar kita manusia itu tidak bersyukur. Naudzubillahi min dzalik. Artinya itu sebuah kunci rahasia atau tujuan iblis yang sebenarnya. Sedang kalau nyinggung syukur itu memang sudah dijelaskan oleh Allah di ayat yang lain, yang bunyinya la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, jika kamu sekalian itu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku padamu. Tapi jika kamu sekalian itu tidak bersyukur, maka tunggu saja, azabku sangat pedih. Itu terkait dengan syukur tadi. Kalau kita itu bersyukur, ya insya Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Sedang nikmat itu ada di dunia dan di akhirat. Jadi kalau nikmat itu kita syukuri, hidup ini kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat. Yang jelas di akhirat, yaitu surga, itu pasti. Itu sebuah tambahan nikmat yang lebih banyak. Insya Allah seperti itu. Dan kalau tidak disyukuri, maka Allah sudah memberikan ancaman, yaitu tunggu saja, azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi itu neraka yang di akhirat tentunya. Jadi sudah sangat jelas bahwa tujuan iblis tadi ingin menyesatkan manusia agar kebanyakan tidak bersyukur, karena kalau tidak bersyukur Allah sudah memberikan ancaman nanti di akhirat, yaitu azab yang sangat pedih. Sedang azab yang sangat pedih itu ya di neraka.
Artinya kita tidak bisa main-main dengan persoalan bersyukur itu. Bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena boleh jadi banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu belum kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Atau boleh jadi ada yang belum pernah kita syukuri sama sekali. Dan persoalan bersyukur itu bukan hanya terkait dengan nikmat berupa harta kekayaan, rumah, sawah, ladang, emas, perak, dan lain-lain sebagainya. Karena boleh jadi ada sebuah nikmat dari Allah yang sebenarnya itu sangat besar bagi kita, tapi kita tidak menyadarinya. Yaitu salah satunya nikmat kalau kita bisa menjalankan perintah Allah yang nantinya itu akan menjadi sebuah amal soleh. Sedang surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kita itu syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihah anna lahum jannah. Berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, baginya surga. Jadi itu sebuah kenikmatan yang luar biasa dibanding dengan kenikmatan yang kita dapatkan di duniawi. Walaupun semuanya harus kita syukuri karena itu nikmat dari Allah. Jadi boleh jadi kita selama ini kurang, mungkin juga belum mensyukuri nikmat Allah berupa iman dan amal soleh dengan sebenar-benarnya. Umpamanya iman, ya kita seharusnya, sebaiknya mensyukurinya dengan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah memberikan atau menitipkan iman padaku, ya Allah. Itu suatu nikmat yang sangat besar bagiku, ya Allah. Karena kesenangan yang ada di dunia ini dimiliki oleh seseorang dan mungkin sepenuh bumi atau 2-3 kali lipat semua yang ada di bumi ini dimiliki. Tapi kalau tidak beriman, maka itu akan sia-sia, tidak akan bisa menolong nantinya di akhirat
dari siksaan Engkau yang sangat pedih. Ya Allah, Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan berupa iman ini ya Allah. Umpama seperti itu, pernahkah kita sungguh-sungguh mensyukurinya? Kalau kita itu sungguh-sungguh mensyukurinya, tentunya kita itu tidak iri dengan orang yang kaya raya, orang lain yang memiliki kesenangan dunia, memiliki harta benda yang banyak, sedang mereka tidak beriman. Jadi kalau kita iri, itu juga bisa menunjukkan bahwa kita tidak paham bahwa kita sebenarnya punya iman yang harganya tidak bisa diukur oleh kesenangan dunia. Artinya bisa kita dikatakan tidak bersyukur atas iman yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainul qulub, jadi dengan mengingat Allah itu tenang hati kita. Salah satunya mengingat nikmat Allah berupa iman, sehingga ketika kita tidak mendapatkan kesenangan duniawi seperti orang-orang yang telah Allah lebihkan di dunia, baik itu harta benda, anak, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya, kita seharusnya tetap tenang karena punya iman yang harganya tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah ketika kita itu bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan juga meninggalkan larangannya, itu akan menjadi amal soleh yang itu juga akan kita petik hasilnya di akhirat kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa, karena kalau bisa dipetik di akhirat, kesenangan itu akan kekal selamanya. Beda yang hanya di dunia bisa kita rasakan hanya sebentar, sekejap. Maka kalau kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan yang lain atau ada modus, maka insya Allah itu akan menjadi amal saleh yang kekal selamanya. Umpamanya ketika kita mungkin dicela orang, direndahkan orang, kita tidak membalas dengan hal yang sama, atau kita tidak benci, marah, kecewa, tapi kita mencoba sabar dan memaafkan dan mendoakan agar orang yang telah mengatakan tentang kita itu tidak baik, agar dosanya diampuni oleh Allah. Itu sebuah amal soleh. Bisa sabar, tidak marah, tidak jengkel,
itu perintah Allah. Dan itu juga pantas untuk kita syukuri, umpamanya dengan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah memberikan aku kesabaran dan aku tidak membalas dengan hal yang buruk terhadap saudaraku yang lain yang mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, dan aku ikhlas. Dan mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini karena hanya mencari ridho-Mu ya Allah, dan ini akan menjadi amal soleh bagiku ya Allah. Dan semua ini bisa aku lakukan karena atas izin-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga aku bisa sabar, bisa tidak marah, tidak jengkel, benci, kecewa. Semua ini atas karunia-Mu, nikmat-Mu ya Allah, yang sudah sepantasnya aku syukuri. Umpama seperti itu. Kemudian juga umpamanya kita bisa sholat, bisa puasa, bisa mengaji, itu ya kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa. Itu semuanya atas izin-Mu ya Allah, atas karunia-Mu ya Allah. Karena ada sebagian orang yang mungkin tidak bisa melakukannya. Artinya itu sebuah nikmat yang besar bagiku ya Allah, yang harus aku syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur ini Engkau ridho ya Allah. Umpama seperti itu. Juga tentang kepandaian, kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa memiliki kepandaian, bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca kitab kuning, bisa berbahasa Arab dengan baik. Itu semua bukan karena aku hebat ya Allah, tapi itu karena nikmat dari-Mu, karena Engkau telah mengizinkan aku bisa mendapatkan semuanya itu. Ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Umpama seperti itu, dan yang lain-lainnya kita syukuri, karena dengan syukur itu mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah yang sangat pedih, dan juga mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat itu kepada kita, yaitu di akhirat nanti kita akan diberi oleh Allah kenikmatan surga, insya Allah. Amin. Karena ya ingat dari ayat Allah tadi, bahwa setan itu benar-benar berusaha untuk menyesatkan manusia itu, agar manusia itu tidak bersyukur, dan kebanyakan tidak bersyukur. Maka boleh jadi banyak orang yang ya sudah alhamdulillah beribadah taat kepada Allah, tapi persoalan bersyukur inilah yang mungkin ada yang terlewatkan atau terlupakan, yang sebenarnya harus disyukuri. Dan juga boleh jadi kalau ada di antara kita saling merendahkan, saling mencela, saling mencari-cari kesalahan, boleh jadi itu juga terkait dengan
tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya juga nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, bukan kita cela, kita benci. Dan juga diri kita, apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu ya kita syukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk agar orang lain itu melihat kita itu hebat, kita itu wah, bukan. Semuanya kita syukuri dengan cara digunakan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka dari apa yang saya sampaikan ini agar kita menyadarinya, kalau selama ini kita belum mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, dan bukti bahwa kalau kita itu belum mensyukurinya dengan baik, kalau kita dengan orang lain, entah itu suami, istri, anak, orang tua, saudara, teman, tetangga, atau siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kenal, kita pernah mungkin menyimpan rasa jengkel, marah, benci, atau tidak suka, itu juga bisa dikatakan ada rasa tidak syukur kepada Allah. Karena semuanya itu sebenarnya ladang nikmat dari Allah. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Ya kalau diumpamakan, kalau ada orang lain benci kepada kita atau menjelek-jelekkan kita maafkan, kita doakan, mohon ampunkan atas kesalahan dia. Dan kita sabar, tidak marah, tidak jengkel. Kalau kita bisa melakukannya seperti itu, artinya saudara kita yang lain tadi ladang amal bagi kita, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, sebenarnya seperti itu. Maka kalau kita paham dengan baik, ya insya Allah kita akan senyum-senyum, tidak marah, tidak benci, tidak tersinggung, sakit hati. Tapi kita senang kalau kita bisa menyikapinya dengan sabar tadi, dengan sikap arif bijaksana. Padahal kita itu diberi oleh Allah ladang lahan yang begitu banyak di sekitar kita, di diri kita, yang akan bisa menghasilkan amal soleh. Dan itulah kalau kita bisa memahami dan melakukan dengan baik, itu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Menghadapi semua persoalan dengan baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini aku tidak marah. Alhamdulillah hari ini aku tidak jengkel. Alhamdulillah hari ini aku tidak iri, dengki, benci. Alhamdulillah hari ini aku tidak menyombongkan kepandaianku, kecerdasanku, hafalanku. Alhamdulillah hari ini aku tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan lain-lain sebagainya. Itu sebuah nikmat dari Allah. Dan itu juga menjadi
incaran bagi iblis dan bala tentaranya, setan. Bagaimana caranya manusia itu tidak bersyukur? Karena kalau tidak bersyukur, Allah sudah mengancam di akhirat dengan sebuah azab yang sangat pedih. Maka dari itu, mari kita waspadai diri kita terkait dengan syukur ini. Karena boleh jadi kita ibadahnya sudah banyak, sehari-hari mungkin ibadah, tapi sudahkah kita itu bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah kita bisa ibadah ini, itu, dan lain sebagainya. Karena itu nikmat dari Allah. Karena nikmat itu bukan hanya sekedar uang, harta, tapi bisa ibadah yang menghasilkan amal soleh. Itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri setiap saat, setiap hari. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Dan kalau yang saya sampaikan ada yang keliru, ada yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.